Prang! Suara pecahan kaca yang tajam merobek keheningan udara malam di kafe senja yang biasanya tenang. Dari pengeras suara usang yang melantunkan lagu balada pop tahun 80 komuan, suaranya tiba-tiba terputus, seolah tercekik. Tangan seorang pegawai kantoran yang baru saja hendak menyuapkan sepotong ayam goreng ke mulutnya terhenti di udara, dan obrolan sepasang suami istri tua di sudut ruangan pun mendadak sunyi. "Wei, bos, bawa minuman lagi ke sini. Lu budek ya." Suara itu kasar dan serak, sama tajam dan tidak menyenangkannya dengan pecahan botol bir bintang yang baru saja pecah. Pemilik suara itu adalah salah satu dari 5 pria yang duduk dengan angkuh di meja tengah kafe. Mereka lebih mirip penyusup ketimbang pelanggan. Sejak 30 menit yang lalu, ketika mereka menendang pintu kayu tua untuk masuk, kedamaian di dalam kedai ini mulai retak. Mereka adalah tipikal preman pasar, atau mungkin lebih buruk dari itu. Tato naga murahan merayap dari lengan hingga ke tengkuk mereka. Aroma parfum murahan bercampur bau keringat yang menyengat, dan tatapan arogan yang meremehkan semua orang di sekelilingnya. Begitu masuk, mereka langsung menguasai meja terbesar, duduk menyilangkan kaki, dan melempar buku menu saat memesan. "Bawakan makanan yang paling mahal di sini, sama bir bintang, 20 botol, gerak cepat, jangan lelet kayak keong." Di tengah semua keributan ini, Bagas, sang pekerja paruh waktu, hampir menangis. Bagi mahasiswa berusia 20 tahun yang bekerja shift malam demi membayar uang kuliah ini, para pria itu adalah perwujudan teror. Dengan tangan gemetar, ia membawakan botol-botol minuman, tetapi mereka malah memperlakukannya seperti mainan. "Anjir, lihat nih, bocah tangannya gemetaran. Heh, lu kena Parkinson ya? Tuang bir aja nggak becus. Maaf bang, biar saya bersihkan. Udah, sana minggir. Mana bos lu? Panggil orang yang bisa diajak ngomong, jangan bocah ingusan kayak lu." Tatapan mereka tertuju ke balik meja bar. Di sana, berdiri pemilik kafe yang sedang diam-diam mengelap gelas kaca. Sita, wanita itu tampak berusia pertengahan 40 kosoan, dengan rambut yang diikat asal-asalan, celemek pudar, dan wajah tanpa riasan. Siapapun akan melihatnya sebagai ibu-ibu biasa penjaga warung. Namun, di tengah kekacauan ini, ia luar biasa tenang. Layaknya berada di mata badai, Sita meletakkan gelas yang baru diusapnya. Matanya memang tampak lelah, tetapi di dalamnya sama sekali tidak ada keraguan. Ia hanya mengamati para preman itu dan Bagas yang ketakutan dengan saksama. Di telinganya, niat rendah dan murahan dari obrolan mereka sudah terdengar sangat jelas. Pria yang tampaknya menjadi pemimpin preman itu, yang memiliki bekas luka melintang di lehernya, menggebrak meja. Sepertinya namanya adalah Reno. "Woi, ibu bos, lu budak," katanya bosnya cewek, "buruan kesini tuangin bir buat kita." Bagas menatap Sita dengan mata berkaca-kaca. "Bebu Sita, gimana ini? Orang-orang itu." Sita meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Bagas. Bukan kehangatan yang terasa, melainkan sebuah sensasi kokoh dan stabil yang anehnya menenangkan. "Bagas, kamu masuk ke dapur, bantu beres-beres di belakang, biar ibu yang urus di sini." Suaranya rendah dan datar. Tanpa melepas celemeknya, Sita berjalan perlahan menghampiri mereka. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Sangat alami, seolah ini rutinitas biasa seperti menyapu lantai. Begitu ia berdiri di depan meja, tatapan mengejek dari para preman serentak tertuju padanya. "Wah, akhirnya turun gunung juga ibu bos kita," ejek Reno sambil memindai tubuh Sita dari atas ke bawah. "Tapi apa-apaan ini? Ternyata beneran ibu-ibu tua. Kecewa gue, kirain mami-mami muda yang bening." Anak buahnya tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan kotor itu. Sita sama sekali tidak mengubah ekspresinya mendengar tawa mereka. "Pelanggan, pesanan Anda sudah dihidangkan semua. Apakah ada masalah?" Suaranya sopan, namun sedatar mesin, tanpa emosi. "Lu nanya masalahnya apa? Ini masalahnya." Reno mengangkat piring berisi kacang dan emping, lalu membantingnya ke lantai. "Kacang berserakan kemana-mana. Lu kasih kita makanan sampah begini buat temen minum? Lu mungut dari tempat sampah mana? Mohon maaf, saya akan siapkan yang baru." "Nggak usah yang baru." Dengerin gua ya." Reno berdiri dari kursinya dan melangkah mendekat.
Napasnya yang bau alkohol dan rokok menerpa wajah Sita. "Lu jualan gak becus amat. Hari ini kita datang khusus buat ngasih lu pendidikan sedikit." Salah satu anak buahnya menimpali. "Bener," kata bos Reno. "Bosnya cewek sih, makanya kafe ini gak ada aturannya. Tempat kayak gini harus kita yang jagain. Inilah warna asli mereka." Sejak awal mereka sengaja mencari gara-gara untuk memeras uang atau menuntut uang keamanan alias jatah preman bulanan. Sita sangat mengenal manusia-manusia sampah jenis ini. Ia sudah muak melihatnya. "Pelanggan, Anda mengganggu tamu yang lain. Bisakah Anda mengecilkan suara Anda?" ucap Sita masih dengan tenang sambil menatap pecahan emping di lantai. "Mengganggu? Emang kita berisik?" Reno mendengus tak percaya. Ia tidak suka dengan sikap Sita. Biasanya, bos kafe perempuan akan gemetar ketakutan, menangis, atau memohon-mohon. Tapi ibu-ibu ini bahkan tidak berkedip. "Heh ibu, lu nggak paham situasi ya? Lu tahu kita ini siapa? Saya tidak ingin tahu. Saya hanya ingin berjualan dengan tenang di tempat saya." "Jualan?" Mata Reno berkilat. Ia menganggap ini sebagai tantangan terhadap harga dirinya. "Cewek berani amat lu. Ibu-ibu nggak tahu diri. Lu mau tutupan hari ini? Atau mau bayar pakai tubuh lu?" Hah? Mendengar kata-kata rendahan itu, alis Sita berkedut sedikit. Ia melirik ke arah dapur. Tampak Bagas sedang memegang ponsel dengan gemetar. Sepertinya hendak menelepon polisi di 110. Namun Sita menggelengkan kepalanya pelan. "Belum saatnya." "Bu, gua kasih kesempatan terakhir. Sekarang lu sujud, minta maaf. Hari ini semua minuman dan makanan kita gratisin. Dan sebutin berapa lu sanggup bayar uang keamanan tiap bulan. Kalau lu setuju, kita anggap beres." Sita menatap Reno sejenak. Kesombongan yang terpancar di wajahnya, keyakinan kotor bahwa karena ia laki-laki dan merasa lebih kuat, ia bisa menindas seorang wanita biasa. Itulah hal yang paling membuat Sita jijik. "Tidak mau." Hanya dua kata, singkat dan tegas. Udara di dalam kafe mendadak membeku. Senyum menghilang dari wajah Reno. "Lu bilang apa barusan?" "Saya ulangi dengan sopan. Jangan mengganggu pelanggan lain, dan silakan keluar dari kedai saya sekarang juga," ucap Sita sambil menggeser sisa kacang di lantai dengan sepatunya. "Wah, ini pelacur gila beneran." Didorong oleh kemarahan dan rasa terhina, wajah Reno memerah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tangan besarnya melayang ke arah pipi Sita. Namun, ia tidak menampar, melainkan mengubah arah dan mendorong bahu Sita dengan sangat keras, seolah ingin menunjukkan gengsi bahwa ia tidak memukul wanita. Namun dorongan itu cukup kuat untuk merobohkan pria dewasa sekalipun. "Lu berani ngajarin gue, jalan gak tahu diri?" "Ibu Sita," teriak Bagas dari dapur. Tubuh Sita terdorong ke belakang. Ia terhuyung beberapa langkah dan punggungnya membentur sudut kursi. Terdengar suara benturan tumpul. Reno tersenyum penuh kemenangan. "Tuh kan, gue bilang juga Ucapannya terhenti. Sita tidak jatuh. Ia memang menabrak kursi, namun tubuhnya sedikit merendah, seolah menyerap benturan tersebut. Kaki kanannya meluncur setengah langkah ke belakang, tertanam sempurna di lantai. Tubuhnya tidak terhuyung, melainkan melengkung lentur, seperti bambu sebelum kembali ke posisi semula. Ia bukan terdorong, melainkan terlihat seperti mengambil posisi kuda-kuda untuk gerakan selanjutnya. Sita perlahan mengangkat kepalanya. Ia masih mengenakan celemek lusuhnya. Rambutnya sedikit berantakan, tetapi matanya bukan lagi mata ibu-ibu penjaga warung biasa. Rasa lelah dan sikap mengalah telah lenyap, digantikan oleh tatapan sedingin es dan setajam silet yang ditempa oleh ribuan jam latihan dan pertempuran mematikan. Itu bukan tatapan predator yang mengincar mangsa, bukan pula tatapan korban yang penuh amarah. Itu adalah tatapan seorang prajurit militer terlatih yang telah mengidentifikasi target, menganalisis ancaman, dan mengambil keputusan untuk menetralisirnya. Reno, tanpa sadar, menahan napas. Tubuhnya secara naluriah hampir melangkah mundur. Tatapan wanita itu, auranya, pasti pernah kulihat di suatu tempat, tapi ia tidak mau mengakui kelemahannya sendiri. "Apa-apaan tatapan lu itu? Lu beneran mau mati ya?" Saat Reno mengangkat tangannya lagi dan hendak menerjang, Sita membuka mulutnya. Suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Akan kuajari,
Apa akibatnya kalau kalian bikin keributan di sini? Kalimat itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah sebuah deklarasi, sebuah ultimatum terakhir untuk tidak melewati batas yang baru saja ia buat. Secara naluriah, Reno merasakan bobot di balik kata-kata itu, namun akal sehatnya yang telah dibanjiri alkohol dan kesombongan menganggapnya sebagai gertakan kosong seorang ibu-ibu. Ngasih pelajaran, ini cewek gila beneran. Reno tertawa hambar, tapi matanya tidak lagi tersenyum. Ia mengepalkan dan membuka tangannya sambil menatap tajam Sita. Tatapan mata Sita yang berubah pandangan hampa yang menatapnya, seolah ia hanyalah serangga menusuk harga dirinya seperti paku. Udara di dalam kafe kini tegang hingga terasa menyesakkan. Pasangan tua di sudut ruangan mulai merapikan dompet mereka dengan tangan gemetar. Pria kantoran sudah membayar dan perlahan mengendap-endap menuju pintu keluar. Bagi mereka, kafe senja bukan lagi tempat istirahat yang nyaman. Mereka ingin segera keluar dari pusaran badai ini. Bos, ini cewek kayaknya udah putus urat takutnya. Dia belum tahu kita ini siapa, sahut salah satu anak buah Reno sambil mencari muka. Tutup mulut lu, geram Reno pelan. Ia tidak butuh saran anak buahnya saat ini. Ia sedang berpikir bagaimana cara menundukkan wanita yang berani menantang otoritasnya ini. Sita tidak bergerak. Pandangannya berpindah perlahan dari wajah Reno ke bahunya, lalu ke tangan kanannya yang mengepal. Tubuhnya masih menghadap ke bar, namun pusat gravitasinya telah terkunci sempurna. Sebuah postur naluriah dari ribuan jam latihan close quarter combat, CQC, atau pertarungan jarak dekat, yang memungkinkannya bereaksi secara instan ke arah manapun. Otaknya mulai berhitung dengan dingin. Lawan, 5 orang. Pemimpin, posisi jam 12, jarak 2 meter, status emosional tinggi. Sisa 4 orang, menyebar di kiri dan kanan, tingkat ancaman rendah. Bagas di dapur, keamanan belum terjamin. Pintu keluar, terhalang pelanggan. Rute netralisasi optimal. Semua analisis ini selesai dalam waktu kurang dari 1 detik. Bu, tolong, minta maaf saja, bisik Bagas dari ambang pintu dapur sambil hampir menangis. Tangannya masih menggenggam ponsel yang tadi ia gunakan untuk memencet angka 11. Gelengan kepala Sita menghentikannya. Padahal ia sangat ingin memanggil polisi detik itu juga. Tiba-tiba, pria kantoran yang mencoba keluar tanpa sengaja menggeser kursi. Srek! Suara itu menarik perhatian Reno yang sedang sensitif. Mau kemana lu anjing? Kalau ada tontonan, lu harus nonton sampai habis. Bukan begitu, saya cuma... Pria itu memucat pasi. Duduk, bentak Reno. Pria itu membeku di tempat. Begitu pula pelanggan lainnya. Ketakutan membelenggu kaki mereka. Kini ruang itu tampaknya sepenuhnya berada di bawah kendali para preman. Reno kembali menatap Sita sambil tersenyum puas. Lihat kan Bu, ini yang namanya kekuatan. Lu cuma pelayan tukang cuci piring di belakang. Dan hari ini bakal gue kasih tahu di mana seharusnya tempat lu berada. Sita angkat bicara. Suaranya tetap rendah dan tidak goyah. Kalian mengganggu tempat usaha. Saya meminta kalian keluar dengan sopan. Ia mengulangi kata-kata sebelumnya seperti mesin. Baginya, situasi ini bukan negosiasi, melainkan prosedur operasi. Peringatan pertama, peringatan kedua, dan cewek bangsat, lu masih aja berani. Kesabaran Reno akhirnya habis. Kata sopan membuatnya murka. Ia tidak bisa mentolerir keberanian wanita yang berani menceramahinya tentang kesopanan. Ia menoleh dan menyambar botol bir kosong di atas meja. Kalau lu sebegitu sukanya sama kesopanan, biar gue pecahin kepala lu ini dengan sangat sopan. Prang! Ia menghantamkan botol itu ke sudut meja. Bagian bawah botol pecah, menyisakan ujung kaca tajam yang mengerikan. Anak buahnya bersorak, "Hajar, bos! Pecahin aja kepala tuh cewek belagu!" Sambil menggenggam botol pecah, Reno berjalan pelan ke arah Sita. Wajahnya dipenuhi kekejaman yang nyata. Ia membayangkan akhirnya wanita ini akan menjerit ketakutan, berlutut, dan memohon ampun. Namun Sita tidak mundur. Ia justru mengamati ujung tajam pecahan botol itu, serta sudut pergelangan tangan Reno dengan sangat dingin. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya ada analisis. Berani-beraninya lu ngatur-ngatur kita, Jalang. Reno semakin marah melihat ketenangan Sita. Ia maju hingga tepat di depan wajah Sita
dan mengayunkan pecahan botol itu di depan matanya. "Kenapa? Lu takut? Kalau takut, ngemis dong sekarang. Cewek tolol, tahu apa lu?" Tepat saat makian itu meluncur, di titik buta mereka di ambang pintu dapur, Bagas bergerak. Ia tidak sanggup lagi hanya melihat bosnya terancam disakiti. Ia mengumpulkan keberanian dan berteriak, "Jangan, taruh botol itu sekarang, saya lapor polisi." Ia mengacungkan ponselnya ke depan. Perhatian Reno beralih kepadanya, menuju anak ingusan yang berani mengganggunya. Apa-apaan bocah tengik ini? Kemarahan Reno langsung berpindah ke target yang lebih lemah. Ia mengabaikan Sita dan berbalik ke arah Bagas. "Lu berani ngancem gua, bocah?" Reno melangkah lebar, mendekati Bagas, lalu dengan kasar menyambar pergelangan tangan Bagas yang memegang ponsel. "Arg!" Bagas menjerit. Reno merebut ponsel itu dan membantingnya ke lantai hingga hancur. "Lu pikir barang ginian bisa ngehentiin gue?" Kemudian, dengan tangan yang tidak memegang pecahan botol, Reno mencengkeram kerah baju Bagas. Tubuh pemuda 20 tahun itu terseret seperti boneka kertas. "Ibu bos, lu pikir bos lu bakal ngelindungin lu ha? Tuh cewek aja nggak bisa ngurus dirinya sendiri." Reno menyeret Bagas ke tengah kafe, lalu membantingnya dengan keras ke lantai. Punggung Bagas membentur sudut meja dan ia mengerang kesakitan. Itulah garisnya. Batas terakhir yang ditoleransi. Sita. Hinaan dan ancaman terhadap dirinya sendiri masih bisa ia tahan. Itu adalah variabel yang sudah terkalkulasi dalam misi. Namun, kekerasan fisik secara langsung terhadap Bagas warga sipil lemah yang berada di bawah perlindungannya itu bukan lagi variabel. Itu adalah pelanggaran mutlak. Mata Sita menyipit tajam. Ia menghela napas sangat pendek. Hembusan napas dingin seolah ia mengosongkan seluruh udara dari paru-parunya. Suhu di sekitarnya seakan turun beberapa derajat. Reno, yang baru saja merobohkan Bagas, menoleh ke arah Sita dengan congkak. "Nah, sekarang giliran lu, ibu-ibu." Sujud dan ngemis. Ucapannya terputus lagi. Karena Sita mulai bergerak. Ia perlahan, sangat perlahan, melepas ikatan celemek di pinggangnya. Gerakannya tenang dan penuh presisi, layaknya melakukan sebuah ritual suci. Celemek lusuh yang penuh noda minyak itu adalah penyamaran terakhirnya yang membuktikan bahwa ia adalah Sita, si warga sipil. Ia memegang celemek yang sudah dilepasnya, lalu melipatnya dengan sangat rapi, seolah itu adalah barang berharga. Sekali, lalu dua kali. Para preman itu tertegun sejenak melihat tingkah lakunya yang aneh. "Ngapain lu, gila?" Sita meletakkan celemek yang terlipat rapi itu di atas meja bar dengan tenang, seperti orang yang membereskan meja kerjanya sesaat sebelum pulang. Lalu, saat ia mengangkat kepalanya, seluruh suara di dalam kafe lenyap. Bahu Sita sedikit ditarik ke belakang, punggungnya yang biasanya bungkuk kini tegak lurus sempurna. Tulang belakang sekeras baja yang ia sembunyikan selama beberapa tahun terakhir sebagai pemilik warung kembali ke posisi aslinya. Tanpa celemek, tubuhnya hanya dibalut kaos biasa dan celana panjang. Namun garis-garis otot padat yang tersembunyi di baliknya kini terlihat samar. Reno tanpa sadar menelan ludah. Wanita ini ada yang berbeda. Ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. "Lu." Sita melangkah maju menuju Bagas yang tersungkur di lantai. Suara langkah kakinya bahkan tidak terdengar. Ia melewati Reno, mengabaikannya layaknya udara kosong. "Berani-beraninya lu ngabaikin gue." Reno kehilangan akal sehatnya karena penghinaan yang tak tertahankan ini. Ia mengangkat pecahan botol bir itu tinggi-tinggi dan menerjang ke arah punggung dan kepala Sita. "Mati lu, jalang gila." Tepat pada detik itu, "Mati lu, bangsat." Bersamaan dengan teriakan Reno, ujung pecahan kaca tajam melesat ganas ke arah tengkuk Sita. Itu adalah serangan yang mengandung niat membunuh. Pria kantoran yang menjadi pelanggan terakhir menjerit ketakutan. Bagas memejamkan matanya rapat-rapat, mengira akan melihat darah muncrat dan suara mengerikan. Namun, tidak ada yang terjadi. Bukannya suara sayatan tumpul, yang terdengar justru bunyi krak, yang kering dan aneh, seperti suara tulang dan ligamen yang bergesekan. Sita bahkan tidak menoleh ke belakang. Seolah memiliki mata di punggungnya, ia membaca waktu dan sudut serangan Reno dengan sangat sempurna. Yang ia lakukan hanyalah menggunakan kaki kirinya
yang sedang melangkah ke arah Bagas sebagai poros, lalu memutar tubuhnya sedikit, hanya sedikit. Gerakan sekecil itu membuat serangan Reno meleset dari tengkuknya dan hanya melewati bahunya di udara kosong. Semua itu terjadi dalam waktu 0,5 detik. Di saat lengan Reno membelah udara, tangan kiri Sita melesat ke atas secepat kilat. Tangannya tidak mengepal untuk memukul. Bagaikan ular kobra yang terlatih, tangannya melilit tepat pada persendian paling lemah di pergelangan tangan Reno yang memegang botol. Ia tidak memukul, ia hanya mencengkeram dan memelintirnya. Ini bukan adu kekuatan biasa. Ini adalah teknik kuncian Sandy yang dilatih ribuan kali dalam situasi CQC untuk menetralisir lawan bersenjata. Teknik yang melumpuhkan kemampuan dan semangat tempur lawan secara total dengan tenaga seminimal mungkin. Arg, jeritan yang keluar dari mulut Reno lebih terdengar seperti lolongan binatang buas. Pergelangan tangannya bengkok ke sudut yang mustahil. Terdengar bunyi krek yang membuat bulu kuduk berdiri saat sendi. Pergelangan tangannya bergeser dan lepas dari posisinya. Pecahan botol bir itu jatuh ke lantai dengan suara bergemerincing. "Apa? Bos Reno!" Keempat anak buahnya membeku seketika. Baru sedetik, lalu bos mereka hendak menghancurkan kepala ibu-ibu itu. Tapi sekarang, bos mereka justru berguling-guling di lantai sambil memegangi pergelangan tangannya. Mereka tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Barulah saat itu Sita perlahan membalikkan badannya. Ia menatap dingin ke arah Reno yang meronta kesakitan di lantai, lalu ke arah empat pria sisanya yang dilanda ketakutan dan kebingungan. Tatapannya bukan lagi tatapan pemilik kedai yang melayani tamu. Itu adalah tatapan seorang komandan yang sedang memindai target untuk dinetralisir. Lu sebenarnya siapa?" Erang Reno sambil memegangi tangannya yang patah, menatap Sita dari bawah dengan wajah meringis kesakitan dan kaget. Ketakutannya terhadap identitas wanita ini rupanya lebih besar daripada rasa sakitnya. Wanita ini bukan wanita biasa. Sama sekali bukan. Itu teknik. Teknik yang levelnya jauh berbeda dengan perkelahian jalanan yang ia pelajari seumur hidup. Teknik untuk membunuh atau membuat cacat. Keempat anak buahnya mulai melangkah mundur. Efek alkohol mereka sudah menguap tak tersisa. Mereka mulai sadar dengan siapa mereka berurusan. Sita tidak menjawab pertanyaan Reno. Sebagai gantinya, ia perlahan memasukkan tangannya ke dalam kerah kausnya. Jari-jarinya menemukan sebuah rantai logam tipis, lalu menariknya keluar. Klinting. Di bawah cahaya lampu kafe yang temaram, dua lempeng logam usang memantulkan cahaya redup. Doktek kalung tanda pengenal militer. Benda itu adalah simbol yang membuktikan bahwa ia pernah tidak. Ia masih seorang prajurit. Mata Reno tertuju pada kalung militer itu. Otaknya berputar cepat. Wanita? Tentara? Pasukan khusus? Jangan-jangan. Dari mulut Sita meluncur kata-kata sedingin es balok. Itu bukan pertanyaan, bukan pula penjelasan. Itu adalah sebuah vonis. Mantan Komandan Satuan 81 Gultor Kopassus, Letnan Kolonel Sita. Sunyi senyap. Semua suara di dalam kafe menguap. Napas Bagas yang terengah-engah, suara dengungan kulkas, bahkan suara mobil di jalanan, seolah tenggelam dalam keheningan yang mencekam ini. Bobot dari pangkat Letnan Kolonel mungkin tidak terlalu dipahami warga sipil. Namun, 81 Kopassus adalah hal yang berbeda. Hampir tidak ada pria di Indonesia yang tidak tahu nama itu. Satuan 81, penanggulangan teror, militer di dalam militer, bilah pedang paling tajam yang dimiliki negara, tempat di mana hanya monster yang bisa masuk. Dan wanita ini, seorang letnan kolonel, di sana, anak buah Reno saling bertatapan dengan wajah pucat pasi. Walaupun mereka tidak tahu pasti seberapa tinggi pangkat letnan kolonel, mereka tahu setidaknya itu setara dengan komandan batalion. Seorang wanita mencapai pangkat letkol di Kopassus. Ini bukan lelucon. Mereka sadar apa yang baru saja mereka lakukan. Mereka bukan mengganggu ibu-ibu penjaga warung. Mereka baru saja menghina dan menyerang senjata manusia yang dilatih negara selama puluhan tahun, yang juga merupakan komandan level tertinggi. K. Kopassus. Salah satu anak buah bergumam, giginya bergemeretak. Nggak mungkin, masa cewek.
Sita tidak menunggu reaksi mereka. Ia sudah menguasai situasi sepenuhnya. Pandangannya beralih dari Reno ke 4 orang lainnya. "Pilih," suara Sita bergema di dalam kafe. "Kalian sujud diam-diam di sini nunggu polisi, atau mau berakhir di rumah sakit seperti bangsat ini sebelum ketemu polisi?" Itu bukan tawaran belas kasihan. Itu adalah tawaran demi efisiensi. Ia tidak mau membuang-buang waktu lebih lama lagi meladeni sampah-sampah ini. Bangsat." Reno menggeletak giginya. Ia gemetar karena sakit dan rasa terhina. Letkol Kopassus, sekalipun itu benar, ia tidak bisa mundur begitu saja di sini. Dia adalah bos di wilayah ini. Anak buahnya sedang menonton. Kalau ia sujud pada seorang ibu-ibu di sini, riwayatnya di jalanan tamat. Semuanya bohong. Tuh cewek cuma gertak sambal. Mana ada cewek jadi Letkol Kopassus. Serang bareng-bareng. Bunuh jalang itu. Teriak Reno menahan sakit, memprovokasi anak buahnya. "Dia cuma sendirian. Kita berempat. Habisi dia." Mendengar kata-kata itu, mata keempat pria yang tadinya ragu dan ketakutan, kini perlahan menyala oleh kegilaan. Benar. Tidak mungkin. Itu pasti cuma kalung aksesoris. Dia cuma ibu-ibu yang kebetulan jago kelahi. Benar kata bos. Jalang ini cuma nipu kita. Bunuh. Mereka berusaha mati-matian menutupi rasa takut mereka dengan amarah. 4 pria bertubuh besar bersiap menerjang seorang wanita yang terlihat tak berdaya secara bersamaan. 1 orang mengangkat kursi, sementara yang lain menyambar botol bir kosong di atas meja. Sita melihat gerakan mereka dan menghela napas pendek. Prosedur selesai, beralih ke tahap netralisasi. Ia kembali memasukkan kalung militernya ke balik baju. Ia tidak perlu membuktikan dirinya pada warga sipil ini. Mulai sekarang, ia hanya akan membuktikannya lewat tindakan. Bodoh, gumamnya pelan. Tubuhnya merendah seperti pegas. Ketenangan sebelum ledakan. Ketegangan di dalam kafe mencapai puncaknya. "Mati lu." Pria yang memegang kursi menerjang lebih dulu. Namanya Teddy. Ia mengangkat kursi kayu berat itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya tepat ke ubun-ubun Sita. Suara angin yang terbelah terdengar mengerikan. Orang biasa, secara naluriah akan mundur atau menangkis dengan lengan. Namun, Sita tidak mundur. Sebaliknya, ia merangsek masuk ke area dalam pertahanan Teddy, tepatnya ke titik buta di antara jarak ayunan kursi dan panjang lengan Teddy. Tubuhnya merendah, menyusup melewati ruang kosong di antara kaki kursi. Teddy panik saat targetnya menghilang dari pandangan. Tangan kiri Sita menyambar kaki kursi, sementara tangan kanannya mencengkram pergelangan lengan Teddy secara bersamaan. Ia tidak menahan tenaga pria itu, melainkan memanfaatkannya. Dengan menggunakan momentum kuat dari ayunan Teddy, Sita menariknya dengan keras sambil memutar tubuhnya sendiri setengah putaran. Teddy tidak bisa menahan tenaganya sendiri dan kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang besar terjerembab ke depan, tapi Sita tidak melepaskannya. Ia mendorong punggung pria itu menghantam dinding. Lalu, ia menarik tangan kirinya dari kursi dan menghantamkan sisi tangannya pisau tangan tepat di titik vital di tengkuk Teddy pertemuan antara tulang leher dan tulang punggung atas. Buh! Suara hantaman tumpul. Teddy bahkan tidak sempat menjerit. Ia tertabrak ke dinding bersama kursinya, lalu merosot jatuh seperti ular yang tulang belakangnya dicabut. Saraf utamanya lumpuh sementara. Orang pertama. Semua ini terjadi hanya dalam 3 detik. Bersamaan dengan tumbangnya Teddy, pria kedua yang memegang botol bir menerjang maju. Itu bukan botol pecah milik Reno, melainkan botol utuh yang ia ambil dari meja. Ia mengayunkannya seperti gada, mengincar pelipis Sita. "Mati kau, jalang." Sita belum sepenuhnya melepaskan tubuh Teddy. Ia menggunakan tubuh Teddy yang sedang jatuh sebagai tameng kecil untuk menghindari sudut ayunan botol. Lalu, dengan kaki kanannya sebagai poros, ia memutar tubuh menyusup ke sisi samping pria berbotol itu. Karena pria itu menyerang dengan tenaga penuh namun meleset, titik berat tubuhnya secara instan condong ke depan. Sita tidak menyanyiakan celah sepersekian detik itu. Siku kanannya melesat naik sekeras baja, menghantam tepat di ulu hati pria itu, plexus celiacus. "Hahaka!" Terdengar suara napas yang terputus dari mulut si pria. Seluruh udara dari paru-parunya dipaksa keluar,
Matanya melotot menahan rasa sakit karena tak bisa bernapas. Tapi serangan Sita belum selesai. Ia menjambak rambut pria yang tubuhnya membungkuk kesakitan itu, lalu menghantamkan lututnya telak ke wajah sang pria. Terdengar bunyi tulang hidung yang patah. Pria itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, jatuh telentang ke belakang. Darah merah memancur dari sela-sela jarinya. Orang kedua, monster. Dia monster. Kini tersisa 2 orang. Nyali mereka yang tadi menggebu-gebu hilang tak berbekas saat menyaksikan 2 temannya dilumpuhkan secara total dalam waktu kurang dari 10 detik. Kaki mereka bergetar hebat. Ketakutan menguasai otak mereka. Pisau, pisau. Salah satu dari mereka buru-buru merogoh sesuatu dari balik pinggangnya. Itu adalah pisau lipat butterfly, balisong, dengan panjang bilah sekitar 12 cm yang ia sembunyikan di saku belakang. Ia membukanya, tapi tangannya gemetar hebat karena panik. Pria satunya lagi tidak membawa senjata. Ia hanya mengangkat kedua kepalan tangannya dengan kikuk, setengah bersembunyi di belakang temannya yang memegang pisau. Maju bareng-bareng, tusuk dia. Sita menatap mereka. Matanya tertuju pada bilah pisau dan pergelangan tangan yang menggenggamnya. Sudah kuberi kesempatan, gumam Sita pelan. Itu adalah ucapan belasungkawa terakhir atas kebodohan mereka. Pria berpisau itu berteriak histeris untuk melawan rasa takutnya dan menerjang maju. Mampus lu! Ia mengayunkan pisaunya serampangan, tanpa teknik, tanpa strategi. Hanya amukan putus asa seekor binatang ketakutan. Sita mengamati lintasan pisau yang liar, tapi tidak berguna itu dengan tenang. Dan tepat saat tusukan ketiga diluncurkan, ia bergerak. Ia tidak menghindari pisaunya, melainkan menerjang langsung ke arah pergelangan tangan si pemegang pisau. Tangan kirinya melesat, memukul kuat pergelangan tangan pria itu dari arah bawah ke atas. Tak, bersamaan dengan suara itu, sendi pergelangan tangan pria tersebut terkilir. Rasa sakitnya membuat genggamannya melemah, dan pisau itu terlempar ke udara. Sita menangkap pisau yang melayang itu dengan ringan menggunakan tangan kirinya. Tanganku! Tepat saat pria itu menjerit sambil memegang pergelangan tangannya, Sita membalik posisi genggamannya pada pisau, bukan menggunakan mata pisaunya, melainkan pangkal pisaunya yang tumpul. Ia menancapkan pangkal keras itu kuat-kuat ke titik vital di lekukan tulang selangka, klavikula pria itu. Pria itu mengeluarkan suara seperti tercekik, mulutnya berbusa, lalu ambruk di tempat. Ia mengalami syok akibat rasa sakit yang teramat sangat. Pria ketiga tumbang, pisau jatuh bergemerincing ke lantai. Kini tersisa orang terakhir. Selama 15 detik terakhir, ia hanya mematung, menyaksikan pembantaian sepihak ini. Cairan hangat mengalir dari sela-sela celananya. Ia terkencing di celana karena teror yang murni. Ampun. Ia mencoba lari, tetapi kakinya seolah dipaku ke lantai, menolak bergerak. Sita berjalan pelan mendekatinya. Pria terakhir itu menutup matanya karena takut dan mengayunkan pukulannya serampangan. Pergi, jangan mendekat. Pukulan putus asa itu meleset jauh. Sita dengan mudah menangkap lengan yang diayunkan itu dan pada saat bersamaan mencengkeram kerah bajunya. Ia menarik pria itu, menempelkan punggungnya ke dada pria itu sambil merendahkan tubuh. Ini adalah bantingan bahu, soi, nage. Teknik dasar yang paling ampuh dalam judo, silat, bantingan. Gumam Sita pelan. Pinggang Sita kembali tegak seperti pegas, dan pria berbobot lebih dari 100 kilogram itu terlempar, melayang, melewati bahunya. Pria itu berputar sekali di udara, lalu dibanting telak ke arah meja kayu jati paling kokoh di tengah kafe. Brak! Meja itu hancur terbelah 2. Suara ledakan kayu yang pecah mengguncang seisi kedai. Pria itu terkapar tak sadarkan diri di atas puing-puing meja dengan posisi telentang. Orang keempat, keheningan. Keheningan yang sangat sempurna kembali menyelimuti ruangan. Di dalam kafe, 4 pria bertubuh kekar terkapar mengenaskan di mana-mana, layaknya sampah yang tersapu badai. Pria pertama pingsan bersandar di dinding. Pria kedua mengerang dengan wajah bersimbah darah. Pria ketiga kejang-kejang dengan mulut berbusa. Dan pria keempat tertidur nyenyak bersama serpihan meja. Dan di pusat semua itu, berdirilah Sita. Ia tampak sangat tenang.
hingga sulit dipercaya ia baru saja terlibat dalam perkelahian sengit. Rambutnya tidak berantakan sedikit pun, dan napasnya sangat stabil. Ekspresinya bukan seperti orang yang baru melumpuhkan 4 musuh, melainkan seperti orang yang baru saja mengusir beberapa ekor lalat yang mengganggu. Ia sekadar menepuk ringan debu di kausnya. Seluruh rangkaian kejadian ini, sejak Reno berteriak, menyuruh anak buahnya menyerang, hingga pria terakhir menabrak meja, membutuhkan waktu tepat 45 detik. Reno, yang sedari tadi menyaksikan semua ini dengan pergelangan tangan patah, kini seolah lupa akan rasa sakitnya. Wajahnya pucat pasi karena teror. Ia akhirnya menyadari dengan sangat dalam, entitas macam apa yang baru saja ia usik. Itu bukan manusia, bukan wanita, bukan sekadar ibu-ibu. Itu benar-benar monster. Di ambang pintu dapur, Bagas yang menyaksikan segalanya hanya bisa menganga lebar. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Bosnya yang selalu terlihat lelah dan pendiam, yang ia pikir harus ia lindungi. Bosnya itu, pelanggan kantoran yang tadi bersembunyi di bawah meja, mengintip dengan hati-hati. Di matanya terpancar kengerian luar biasa, bercampur dengan rasa takjub yang tak dapat dijelaskan. Ia baru saja menyaksikan adegan yang lebih epik dan brutal daripada film laga manapun. Sita menyapu pandangannya ke pecahan kaca, serpihan kayu, dan manusia-manusia yang terkapar di lantai. Dahinya sedikit berkerut. Repot nih beres-beresnya. Lalu ia mengeluarkan ponsel pintar usangnya dari saku. Matanya tetap tertuju pada Reno yang gemetar di lantai. Ia menekan sederet nomor yang sangat familiar di luar kepala. Sita berdiri tegak di tengah-tengah kafe yang hancur berantakan. Di bawah kakinya berserakan pecahan kayu dan kaca, diselingi oleh tubuh pria-pria kekar yang mengerang kesakitan. Tapi napasnya tak terengah-engah, dan wajahnya tak menunjukkan sisa-sisa pertempuran. Ia tampak gelisah, seperti pemilik rumah yang kesal melihat ruang tamunya kotor. Ia mengabaikan Reno yang ketakutan setengah mati. Ketakutan atau rasa sakit preman itu bukan urusannya. Jempolnya tanpa ragu menyentuh layar ponsel. Bukan menekan 110, melainkan mencari sebuah nomor khusus dan menekan tombol panggil. Sita di sini. Begitu nada sambung berbunyi sekali, ia langsung menyebutkan identitasnya. Tak ada setetes pun sisa nada lelah seorang penjaga warung di suaranya. Itu adalah suara seorang komandan yang memimpin ratusan pasukan. Dingin, datar, dan berkuasa mutlak. Ia tak menunggu jawaban dari seberang, melainkan langsung memberi perintah. Reskrim Unit 3 Polres, kerahkan seluruh anggota sekarang juga. Tiba di lokasi dalam 5 menit. Ini siaga 1. Ia tidak berkata saya melapor, melainkan kerahkan. Itu bukan permohonan atau laporan. Itu adalah instruksi atasan ke bawahan. Siaga 1 istilah di kepolisian yang menandakan keadaan darurat tingkat tertinggi. Begitu memastikan panggilan terhubung, ia memutus teleponnya secara sepihak. Tak butuh penjelasan lebih lanjut. Reno, yang tergeletak di lantai, mendengar percakapan itu dengan sangat jelas. Di tengah rasa sakit, otaknya langsung mencerna. Bukan 110, suruh unit 3 reskrim turun, siaga 1, sebagai bajingan jalanan yang sudah makan asam garam. Ia tahu persis arti kata-kata itu. Wanita ini tidak sedang memanggil polisi. Ia menggerakkan polisi. Klaimnya sebagai mantan letkol Kopassus tadi bukan bualan. Darah Reno mendingin seketika. Barulah ia menyadari kesalahan fatal apa yang telah ia perbuat. Seorang mantan perwira menengah pasukan khusus. Telepon barusan membuktikan bahwa meskipun sudah pensiun, ia masih punya pengaruh absolut untuk memerintah tim elit polisi, ibarat tentara bayaran pribadinya. Reno gemetar tak karuan, melupakan rasa sakit di tangannya. Tepat 4 menit kemudian, suara sirene meraung-raung dari luar kafe. Namun, itu bukan suara mobil patroli polisi biasa. Terdengar deru mesin berat diikuti decit rem melengking berturut-turut. 2 mobil SUV hitam tanpa plat dinas berhenti mendadak di depan kafe Senja. Lampu strobo merah biru di atas dashboardnya menyala menembus kaca depan, mewarnai interior kafe dengan kilat-kilat cahaya. Pintu kafe terbuka dengan kasar. 5 orang detektif berpakaian preman dan rompi taktis menerobos masuk membawa tongkat baton dan borgol. Mereka tertegun sejenak,
Melihat pemandangan kacau di dalam meja yang hancur dan preman-preman yang terkapar, tapi kemudian mata mereka tertuju pada sosok Sita yang berdiri di tengah-tengahnya. Detektif paling depan, seorang pria berpengalaman berusia awal 40-an, membelalakkan matanya saat melihat Sita. Pandangannya berpindah dari wajah Sita ke para preman di lantai, lalu kembali ke Sita. Ekspresinya seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Detik berikutnya, secara refleks pria itu menegakkan badan dan bersikap hormat sempurna. Senior. Maaf, maksud saya, dan let call. Sapaannya adalah konfirmasi pamungkas atas situasi ini. Mata para detektif muda di belakangnya membulat. Mereka belum pernah melihat komandan tim, Katim. Mereka begitu tegang dan sangat hormat pada seorang wanita. Mereka langsung paham, wanita inilah dalang di balik kode siaga 1 tadi. Sita bahkan tidak menganggukkan kepala padanya. Ia hanya memberi isyarat dengan dagunya ke arah gerombolan yang tergeletak di lantai. Suaranya masih dingin bak mesin. Inspektur Budi, kasus pengeroyokan, perusakan tempat usaha, pemerasan, dan penggunaan senjata tajam. Di situ ada pisaunya. Sita menguraikan pasal-pasalnya dengan datar, seperti memberi briefing misi pada bawahannya. Inspektur Budi langsung tanggap. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Siap, laksanakan. Ia menoleh dan berteriak pada anak buahnya. Tunggu apa lagi? Tangkap semua bajingan ini. Amankan barang bukti pisau. Para detektif bergerak serentak. Mereka membangunkan para preman dengan kasar dan memborgolnya. "Aar, tanganku patah, Pak," jerit Reno kesakitan. Tapi salah satu detektif menekan tengkuknya dengan kasar. "Diam lu bangsat, urusan rumah sakit nanti di kantor polisi." Sikap arogan para preman itu musnah. Mereka diseret keluar bagai anjing ketakutan. Hingga detik terakhir, ia diseret. Mata Reno yang bercampur ngeri dan kagum tak bisa lepas dari sosok Sita. Di ambang pintu dapur, Bagas hanya bisa menonton dengan mulut ternganga. Polisi, apalagi tim buser, buru sergap, reskrim yang tampangnya menyeramkan itu, malah bersikap seperti prajurit baru di depan bosnya. Otak Bagas blank. Siapa sebenarnya bosku yang kelihatannya selalu lelah dan pendiam ini? Setelah para preman dibawa keluar, hanya tersisa Inspektur Budi, Sita, Bagas, dan pelanggan kantoran yang masih gemetar di pojokan. Budi mengawasi anak buahnya yang sedang memotret TKP, lalu perlahan mendekati Sita. "Komandan, Anda tidak apa-apa? Tidak ada luka?" Sita akhirnya menatap Inspektur Budi. Ia menendang pelan meja yang hancur dan menghela napas pendek. Malah repot harus beres-beres. "Budi, ini wilayah operasimu sekarang? Sudah lama ya?" Suaranya kini sedikit melunak. Bukan lagi suara komandan, melainkan seperti senior yang menyapa juniornya. Mendengar itu, Inspektur Budi menggaruk tengkuknya sambil tertawa canggung. "Siap, benar, dan sudah 2 tahun saya pegang unit 3, begitu dapat telepon dari komandan. Pas dengar siaga 1, jantung saya rasanya mau copot. Di daerah ini, ada apa gerangan?" Ia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya, karena takjub menyadari Sita mengurus semua ini sendirian. "Sudah, kerjakan tugasmu," ucap Sita memberi isyarat agar ia pergi, tak ingin berbasa-basi panjang. "Minta keterangan saksi dari pelanggan itu, aku mau beres-beres. Laporannya buat yang rapi, aku lelah." Siap, laksanakan. Silakan beristirahat." Dan Inspektur Budi membungkuk 90 derajat begitu perintah diberikan. Ia segera memanggil anak buahnya dan bergegas meninggalkan kafe. Naluri polisinya menyuruhnya segera menyingkir sebelum legenda hidup ini merasa terganggu. Suara sirene polisi dengan cepat menjauh. Keheningan kembali merajai kafe Senja, menyisakan kesunyian yang aneh pasca badai. Puing-puing perabotan, tumpahan bir dan kacang, serta sisa bercak darah menjadi bukti bahwa kejadian tadi bukanlah mimpi. Bagas masih terpaku di pintu dapur. Otaknya kesulitan memproses 2 gambar yang saling bertabrakan. Bosnya yang lelah dan pendiam saat menggoreng ayam dengan kaus lusuh. Dan monster terlatih yang baru saja menghancurkan 5 pria berotot hingga cacat dalam waktu kurang dari semenit. Di pojok kafe, pria kantoran itu sedang menulis laporan kesaksian dengan tangan gemetar untuk seorang detektif muda. Ia sesekali melirik Sita yang berdiri di tengah kafe
dengan tatapan ngeri dan takjub. Sita berdiri di pusat kekacauan, tapi ia tampak santai, atau lebih tepatnya, kesal. Ia tak menutupi rasa jengkel karena wilayahnya dikotori. Ia mendesah pendek, lalu mengambil sapu dan pengki dari sudut meja bar. Mulai dari serpihan kayu hingga pecahan kaca, ia menyapunya dalam diam. Tak ada raut kemenangan atau kelegaan. Ini hanya rutinitas, membersihkan sisa-sisa pekerjaan yang menyebalkan. Inspektur Budi menyerahkan urusan pembersihan TKP pada anak buahnya dan, seolah tak rela pergi, masih diam di dekat Sita. Situasi ini terlalu surrealis baginya. Tokoh mitos yang namanya sudah menjadi legenda di Akademi Kepolisian jauh sebelum Budi lulus. Legenda hidup Kopassus Sat, 81, kini sedang menyapu lantai di warung kopi di wilayah hukumnya. Senior, maksud saya, dan letkol. Biar anggota saya yang bersihkan, jangan repot-repot. Budi menawarkan diri dengan hati-hati. Tanpa berhenti menyapu, Sita menjawab datar. Sudah, nangkep penjahat itu kerjaan kalian. Nyapu warung ini kerjaanku besok pagi. Suaranya kembali terdengar seperti keluhan penjaga warung yang kelelahan. Budi menelan ludah. Ia tahu kiprah Sita semasa aktif dari cerita para senior. Kobra Hitam. Itu kode 6, Sandi. Operasi Sita, menyusup ke wilayah musuh, memotong urat nadi target hanya dengan satu serangan fatal, lalu menghilang seperti hantu, ular paling mematikan. Dan wanita itu sekarang sedang menggoreng ayam dan menuang bir. Senior, Budi akhirnya melontarkan pertanyaan yang dipendamnya bertahun-tahun. Semua orang penasaran. Kenapa? Kenapa tiba-tiba senior meninggalkan semuanya? Dan kenapa malah buka warung ayam seperti ini? Tangan Sita berhenti. Ia bersandar pada sapunya dan menatap tajam pecahan kaca botol bir di lantai. Hidup tenang, gumamnya pelan. Aku cuma butuh hidup yang tenang. Bau ayam goreng. Suara orang tertawa. Bukan bau amis darah atau mesiu. Hal-hal biasa seperti itu. Ia kembali menyapu, memasukkan pecahan kaca ke pengki. Tapi masalahnya, Budi. Siap senior? Kenapa yang namanya masalah selalu sengaja mendatangi tempatku berada? Atau hidungku yang terlalu tajam mengendus masalah? Desahnya sinis. Budi menggelengkan kepala. Masalah tidak mendatangi Anda senior. Mungkin karena Anda sendiri adalah badainya. Menemukan masalah, lalu menghancurkannya. Sita tak merespons ucapan itu. Ia hanya menunjuk lantai dengan sapunya. Urus saja kerjaanmu. Pasti banyak dokumen yang harus diurus. Sana pergi. Siap laksanakan. Budi sadar pertanyaannya mulai tidak sopan. Ia hendak memberi hormat ala militer, tapi sadar Sita kini warga sipil. Ia buru-buru membungkuk 90 derajat. Budi kemudian menghampiri Bagas yang masih bengong di depan dapur. Budi menepuk-nepuk bahu Bagas. Dek, kamu pasti kaget banget ya? Iya pak. Angguk Bagas kaku seperti robot. Budi berbisik dengan suara rendah agar hanya Bagas yang dengar. Dek, kamu ini kerja di bawah orang yang sangat luar biasa. Kamu beruntung. Iya. Soal letkol itu, emangnya setinggi itu ya pangkatnya? Budi terkekeh geli mendengar kepolosan anak itu. Setinggi itu, ini bukan masalah pangkat, Dek. Ia makin memelankan suaranya bak membisikkan rahasia suci. Ibarat lihat harimau. Terus kamu panggil kucing peliharaan. Kamu tahu Kopassus? Bagas menggeleng. Komando pasukan khusus. Khususnya, Satuan 81 Gultor, pasukan penanggulangan teror paling elit di TNI Angkatan Darat kita. Itu sarangnya para monster. Operasi yang cuma kamu lihat di film pembebasan sandera, penyusupan, pembunuhan target mereka yang lakuin di dunia nyata. Latihannya kayak di neraka, setiap hari sepanjang tahun. Cowok tangguh, manapun bakal rontok, belum setahun di sana. Pandangan Budi beralih ke punggung Sita yang sedang menyapu. Tapi beliau ini, wanita. Suaranya penuh kekaguman. Di neraka yang bikin laki-laki pun menyerah, beliau mendaki sampai ke puncak sebagai wanita. Pangkat letkol itu, komandan setingkat batalion. Beliau bukan cuma sekadar bertahan hidup di sana. Beliau memimpin para monster itu. Sandi beliau saat aktif itu, kobra hitam. Ular paling mematikan di Afrika. Sekali digigit, jantung berhenti sebelum sempat dikasih penawar. Cepat, senyap, dan mematikan. Beliau ini bukan sekadar legenda. Beliau senjata manusia
yang dihabiskan miliaran rupiah oleh negara untuk dilatih. Dan orang seperti itu sekarang lagi nyapu lantai di depan matamu. Selama Budi berbicara, pikiran Sita justru melayang ke tempat lain. Kobra hitam, julukan yang memuakkan. Ingatannya melayang ke pesisir pantai berlumpur di Banten saat hujan lebat. Sita muda dengan wajah penuh krim kamuflase menendang punggung prajurit pria yang tubuhnya 2 kali lipat lebih besar darinya sambil berteriak. Bangun, mental tempe begitu mau ngelindungi siapa? Musuh nggak peduli kamu capek. Lari lagi 10 kilometer. Ia memanggul ransel militer yang lebih berat dari mereka dan berlari membelah lumpur di barisan terdepan. Lalu beralih ke ingatan Kill House, rumah simulasi tempur yang gelap gulita. Granat kejut meledak tanpa ragu sedetik pun. Ia menerjunkan diri ke dalam kegelapan. Dor, dor. 2 tembakan presisi. 2 penyandera tumbang. Clear. Suaranya tanpa emosi. Lalu di ruang briefing, Mabes TNI yang dipenuhi para perwira bintang, saat itu pangkatnya mayor, ia sedang memaparkan rencana operasi tempur. Target adalah pimpinan teroris. Jalur infiltrasi. Kegagalan bukan pilihan. Percayalah pada tim saya. Matanya sekeras baja yang terkendali. Namun, ada hal yang tidak diketahui Budi. Mengapa Sita membuang semua kejayaan itu? Memori yang tak ingin ia ingat. Zona konflik berdebu di Lebanon saat bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Misi terakhirnya, segalanya berjalan sempurna hingga mereka terjebak penyergapan. IED, bom rakitan, meledak. Ia melompat, tapi yang mendorongnya menjauh dari ledakan adalah anak buah kesayangannya, Sersan Maya. Komandan, au, boom. Suara ledakan memekakkan telinga menelan segalanya. Sita selamat. Maya gugur. Karena keberhasilannya menyelesaikan misi itu, ia mendapat tanda jasa dan semua orang memanggilnya pahlawan. Namun, pada hari itu, Sita sadar. Ia mungkin monster mematikan bernama Kobra Hitam, tapi ia tetaplah komandan gagal yang tak bisa melindungi bawahannya. Begitu pulang, ia mengajukan pengunduran diri. Sang jenderal marah besar dan merobek suratnya. Negara ini sudah melatihmu sedemikian rupa. Letkol Sita, kamu aset negara. Dengan tatapan kosong, Sita menjawab. Negara ini sudah punya banyak monster, jenderal. Saya cuma ingin mencari sisa-sisa kemanusiaan saya. Begitulah ia melepas seragamnya, mencari tempat yang paling sedikit berbau darah dan mesiu. 3 tahun lalu, ia membuka kafe senja di lingkungan kecil ini. Jadi dek, jangan bikin bosmu repot ya. Suara Budi menarik kesadaran Sita kembali ke realita. Sita menatap sapu di tangannya. Aku ingin mencari kemanusiaan, tapi tanganku yang biasanya memegang senapan, sekarang memegang sapu. Pada akhirnya, esensinya tidak berubah. Siap Pak. Jawab Bagas tegang seperti tentara baru. Inspektur Budi membungkuk sekali lagi pada Sita. Senior, laporan akan saya buat sebersih mungkin sebagai bela diri terpaksa dan pelumpuhan sempurna. Soal identitas, jangan khawatir. Ya, kerja bagus, jawab Sita singkat. Setelah Budi dan para polisi pergi, hanya tersisa Sita dan Bagas di kafe. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Bagas kebingungan bagaimana harus bersikap pada bosnya sekarang. Ibu Sita. Bagas memberanikan diri membuka mulut. Apa? Sita masih terdengar datar. Tadi nggak apa-apa. Waktu botolnya hampir kena bahu. Sita baru menoleh. Ia menepuk-nepuk bahunya secara refleks. Menatap ke arah tempat Reno tadi, mengayunkan botol. Nggak apa-apa. Gerakan sejelas itu nggak mungkin kena. Ia menuangkan pecahan kaca di pengki ke dalam tong sampah, lalu menatap Bagas. Bagas, es siap Bu, lantainya masih kotor. Ambil pel sana. Ia kembali menjadi ibu bos kafe senja. Namun, Bagas tak bisa lagi memandangnya seperti dulu. Jantungnya berdebar kencang, menyadari bahwa ia kini sedang mengepel lantai bersama seorang legenda hidup. Keesokan paginya, ruang tahanan Polres begitu riuh. 5 preman dari kafe senja, semalam yang tangannya patah dan hidungnya remuk berteriak-teriak meminta pengacara. Namun di balik teriakan itu, ada kengerian tak beralasan
yang lebih mendominasi daripada kemarahan. Coba lu ulangin, kalian berlima dibikin babak belur gini cuma sama ibu-ibu pemilik warung sendirian. Di ruang unit 3, Inspektur Budi mengusap kepalanya, pura-pura pusing sambil mengetik bab. Reno yang tangannya sudah digips, mengangguk frustrasi. Sumpah pak, cewek itu tiba-tiba bilang dia let call Kopassus. Dan, ini orang mabuknya belum hilang ya? Bentak seorang detektif muda di sebelah Budi. Mau bohong pakai otak dikit kek. Ngapain let call Kopassus jualan ayam goreng? Lu pada gila atau nganggap kita ini bodoh? Beneran pak, tatapan matanya. Bapak nggak lihat sendiri. Itu bukan manusia. Reno gemetar ketakutan. Tapi pembelaan mereka diabaikan sama sekali. Berkas mereka dicatat sebagai pengeroyokan dan perusakan fasilitas umum akibat keributan internal gerombolan. Itu adalah hasil dari intervensi Inspektur Budi demi melindungi identitas Sita. Namun, sebelum hukum negara menjerat mereka, hukuman yang lebih mengerikan sudah menanti. Berita ini sampai ke telinga Bos Tony, pimpinan geng Macan Utara tempat mereka bernaung. Jadi, anak buah gue dibikin cacat sama satu cewek di wilayah gue sendiri. Di sebuah penthouse apartemen mewah di kawasan elit Sudirman, Bos Tony mengayun-ayunkan puter golfnya sambil menggeram pelan. Ia adalah tipikal bos mafia modern yang memeras bisnis lokal berkedok biaya keamanan. Di depannya, seorang anak buah yang baru ditebus dari kantor polisi berlutut gemetar. Itu, bos, cewek itu agak aneh. Tangan Bos Reno. Tutup mulut lu. Bos Tony menghantam lantai dengan tongkat golfnya. Gini doang bikin malu. 5 preman berotot nggak bisa ngatasin satu cewek. Let call Kopassus, tai kucing. Kalau tuh cewek let call Kopassus, gue ini Panglima TNI. Bangsat. Baginya, kebenaran tak penting. Yang penting adalah reputasinya. Anak buahnya dihajar telak oleh seorang wanita. Kalau rumor ini menyebar, gengsi gengnya bakal hancur. Geng saingan bakal menertawakan dan merebut wilayahnya. Gua bakal cabut akar tuh cewek sampai habis. Berani-beraninya nyoreng muka gua. Matanya berkilat buas. Kali ini, ia tidak akan mengirim preman amatir seperti Reno. Anton. Bos Tony memanggil pria parubaya yang berdiri di sudut gelap ruangan. Pria berkemeja rapi dan berkacamata. Anton adalah manajer alias Algojo, penyelesai masalah milik Bos Tony. Tampilannya seperti pegawai kantoran, tapi tangannya berlumur darah. Bos, jangan sampai berisik. Beresin diam-diam, tapi pastikan tuntas. Bakar kafenya. Bikin cewek itu nggak berani jualan lagi seumur hidup. Potong salah satu kaki atau tangannya buat oleh-oleh gue. Siap, bos. Anton menjawab tanpa emosi dan keluar ruangan. Sepeninggal Anton, Bos Tony kembali bersiap memukul bola golfnya. Beraninya ibu-ibu rendahan, senyum kejam tersungging di bibirnya. Di waktu yang sama, kafe senja sedang bersiap untuk buka seperti biasa, bahkan lebih sibuk. Meja yang hancur sudah diganti dengan meja kayu bekas yang dibeli Sita dari tukang mebel tadi pagi. Lantai bersih kinclong tanpa sisa noda semalam. Sita diam-diam melumuri ayam dengan tepung bumbu. Ekspresinya sama seperti kemarin, tenang dan sedikit lelah. Seolah insiden semalam hanya gangguan kecil belaka. Bebu, saya beneran boleh libur hari ini? Kafe nggak apa-apa. Dari pintu dapur, Bagas yang sudah menggendong tas ransel bertanya cemas. Pagi tadi, Sita mengiriminya pesan menyuruh Bagas libur sehari dengan alasan urusan pribadi. Tapi Bagas nekat datang karena khawatir setelah kejadian semalam. Sita tidak menoleh. Nggak apa-apa, paling hari ini sepi pelanggan gara-gara meja pecah semalam. Gajimu tetap dibayar full, jadi jangan khawatir. Pulanglah. Tapi, kalau orang-orang jahat itu datang lagi, gimana? Suara Bagas menyiratkan kecemasan, sekaligus sedikit antisipasi gembira, mengingat legenda yang ia saksikan semalam. Tangan Sita berhenti sebentar. Kalau mereka datang lagi, ia menjawab datar. Ibu nggak bakal sempat menggoreng ayam. Jangan khawatirkan hal yang nggak perlu. Sana pulang, pacaran kek. Baik, Bu. Bagas tak berani mendebat lagi. Ia membungkuk 90 derajat dan keluar kafe. Ia berpikir, mungkin bosnya meliburkannya, agar ia tidak ikut menjadi korban. Sepeninggal Bagas, suara lonceng pintu berbunyi. Lalu suasana di dalam kafe kembali sunyi senyap. Sita merendam sisa ayam dan memasukkannya ke kulkas, lalu mencuci tangan di wastafel. Apakah ia benar-benar berpikir orang-orang itu
tidak akan datang? Sita mengeringkan tangannya dengan handuk dan meletakkannya di atas meja bar. Kemudian, di bawah tempat ia meletakkan celemeknya semalam, ia membuka laci tersembunyi. Isinya bukan laci uang atau buku kas, melainkan sebuah kotak plastik keras berwarna hitam. Ia membukanya. Di dalamnya terdapat benda logam dingin yang sangat familiar di tangannya. Bukan pisau belati militer atau pistol, melainkan sebuah tongkat setrum. Stun, gun, militer, bertegangan tinggi, dan sebuah tongkat baton teleskopik. Senjata non-letal paling kuat yang diizinkan untuk dimiliki warga sipil barang yang secara resmi ia bawa saat pensiun untuk pertahanan diri. Ia tidak mengeluarkannya, hanya memastikan benda itu ada di tempatnya. Ia tahu mereka pasti datang, 100%. Psikologi sindikat kejahatan sangat jelas. Mereka membuktikan eksistensi lewat kekuatan dan memelihara wilayah lewat ketakutan. Semalam, ia mematahkan kekuatan mereka dan menghina rasa takut mereka. Mereka pasti akan membalas dendam untuk mengembalikan harga diri mereka dengan cara yang lebih kuat dan lebih kejam. Sita menutup laci. Ia kembali duduk di kursi bar, mengambil koran tua dan membacanya. Ia tidak takut. Ia hanya sedang menyusun sistem. Tahap 1. Pelumpuhan non-profesional selesai. Tahap 2. Menunggu algojo profesional. Ia sedang menunggu tahap 2. Ia tidak menghubungi Inspektur Budi. Polisi hanya bisa bertindak setelah ada kejadian. Tapi orang-orang yang akan datang ini bermaksud membunuhnya sebelum menjadi kejadian. Ini bukan lagi yurisdiksi kepolisian sipil. Ini adalah medan pertempurannya. Pukul 7 malam. Kafe sepi pelanggan seperti dugaannya. Tidak ada seorang pun. Sita menonton berita malam di TV dengan tatapan kosong. Kring. Suara lonceng pintu terdengar sangat keras dan tajam. Tatapan Sita masih tertuju pada TV. Namun seluruh panca inderanya terkunci ke arah pintu. Yang masuk bukan satu orang. Suara langkah kaki 3. Tidak, 4 orang. Tidak berisik seperti preman semalam. Langkah mereka teratur dan berat. Mereka bukan datang untuk minum bir. 3 pria berjas hitam masuk lebih dulu, mengamankan sudut kiri kanan dan memblokir pintu keluar. Layaknya tentara bayaran terlatih. Terakhir, pria paruh baya, berkacamata berjalan masuk dengan tenang. Itu adalah Anton. Anton mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Meja yang baru, lantai yang bersih, dan Sita yang duduk sendirian membaca koran di balik meja bar. Ia tersenyum sinis. Kafenya bersih ya? Habis bersih-bersih besar semalam kayaknya. Sita melipat korannya perlahan. Ia menatap Anton. Mata pria itu tidak tersenyum. Matanya berbeda dengan Reno semalam. Bukan gila atau arogan, tapi dipenuhi oleh kekosongan profesionalisme tugas belaka. Kami sudah tutup, ucap Sita rendah dan tenang. Ah, masa? Anton berjalan mendekat, menumpukan tangannya di atas meja bar. Kita bukan datang buat minum kok. Kudengar, Bos Tony kami mengalami insiden kurang menyenangkan di sini semalam. Saya ke sini untuk menagih permintaan maaf dari Ibu Bos. Nadanya sopan, namun makna permintaan maaf itu jelas adalah ancaman mematikan. Sita berdiri dari kursinya. Ia masih mengenakan celemek. Harusnya bajingan-bajingan semalam yang minta maaf ke saya. Tatapan Sita beralih ke para pria berjas di belakang Anton. Di sini tempat menggoreng ayam, bukan tempat pembuangan sampah. Limbah beracun kayak kalian nggak pantas masuk ke sini. Kacamata Anton memantulkan kilat membunuh. Mulutmu berani juga ya, Bu. Ia memberi isyarat kepala. Mulai. Atas perintah pelan Anton, ketiga pria berjas yang berdiri seperti bayangan itu bergerak serempak. Mereka tidak berteriak atau mengangkat kursi seperti preman amatir. Seperti tentara bayaran, mereka bergerak dalam formasi huruf U, mempersempit kepungan dari jarak 5 meter tanpa suara. 1 orang menjaga pintu, 2 menyusup dari kiri dan kanan untuk mengepung area bar. Pergerakan mereka taktis dan punya tujuan jelas. Strategi paling efisien untuk memojokkan target di ruang sempit. Anton masih bersandar di meja bar, santai mengawasi. Baginya, ini bukan perkelahian, tapi sekadar eksekusi tugas. Ibu Bos ya panggilannya. Anton berbicara layaknya aktor teater. Anak buahnya berhenti tepat 5 meter dari Sita. Kontrol yang sempurna. Semalam Anda bikin aset kita rugi besar,
tangan si Reno nggak bakal bisa dipakai normal lagi. Ia memindai tubuh Sita dari atas ke bawah. Sejujurnya saya kaget. Ibu-ibu seumur Anda bisa bikin 5 cowok terlatih babak belur, let call Kopassus? Hah, entah itu beneran atau enggak, Anda sudah melewati batas. Sangat berisik dan kotor. Sita diam, tak bergerak di balik bar. Matanya sama sekali tidak melihat Anton, melainkan terkunci pada 2 pria yang mengepungnya di kiri dan kanan. Kuda-kuda mereka, posisi tangan, pusat gravitasi, level mereka jauh di atas sampah semalam. Setidaknya mereka mantan militer atau setara dengannya. Anton mengira keheningan Sita adalah tanda ia mulai menyerah. Tapi bos Tony kami itu orang yang sangat pemaaf. Beliau menghargai bakat yang Anda tunjukkan semalam dan mau kasih kesempatan. Anton mengetuk meja bar dengan jarinya. 1. Bayar biaya rumah sakit dan ganti rugi moral buat anak-anak yang terluka semalam. 2. Bos Tony menjaga keamanan wilayah ini, jadi mulai sekarang bayar uang jasa konsultasi tiap bulan. Anggap aja asuransi buat kafenya. Inilah metode mereka, mengancam dengan kekerasan absolut, lalu memeras uang dengan dalih perlindungan. Ia sedang memamerkan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Sita semalam sama sekali tidak ada artinya di depan sistem sindikat mereka. Oh ya, tambahan. Anton membenarkan letak kacamatanya. Detektif Budi dari unit 3 reskrim itu. Ya, asal Anda tahu, kalau besok pagi kita kasih 1 telepon saja, teman Anda itu lusa udah pindah ke pelosok, jadi polantas tukang nilang. Ini kekuatan yang kita punya, Bu. Ia mendeklarasikan kemenangan mutlaknya. Ia mengancam bahwa kekuatan sindikatnya jauh di atas kekuatan polisi lokal. Ia menunggu Sita putus asa, tunduk, dan memohon sambil menyerahkan uang. Namun respon Sita benar-benar meleset dari dugaannya. Sita bukan tertawa. Ia mendesah. Itu bukan desahan putus asa, melainkan desahan kebosanan dan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Cuma segitu doang. Suaranya meremehkan arogansi Anton. Dahi Anton berkerut. Apa lu bilang? Cuma bisa mutasiin detektif lokal, lu bilang kekuatan. Receh banget level lu. Sita menggelengkan kepalanya pelan. Bos Tony, kalian itu cuma sebatas itu ya levelnya. Mengecewakan. Jalang ini. Salah satu anak buah Anton terpancing emosi. Namun Anton mengangkat tangannya, menahannya. Mata Anton menyorotkan tatapan membunuh. Lu beneran cari mati rupanya. Lu pikir ilmu bela diri lu yang cetek itu bisa ngelawan sistem kita? Sistem. Sita mendengus jijik. Yang lu sebut sistem itu cuma kotoran di balik kuku dari sistem yang jauh lebih besar. Sita mengeluarkan ponsel pintarnya yang usang. Anton mengira wanita itu mau lapor polisi dan mencibir. Telepon aja si Budi. Sekarang mungkin dia lagi sujud dimaki-maki atasannya. Mana sempat angkat telepon lu. Sita mengabaikan ucapan itu. Ia tidak membuka daftar kontak. Jari-jarinya dengan cepat memencet nomor 11 digit yang terpatri di kepalanya selama berdinas militer. Nomor yang tidak bisa dan tidak boleh ia lupakan. Itu bukan nomor Polres, apalagi Mabes Polri. Tut, hanya terdengar 2 nada sambung sebelum telepon diangkat. Suara yang keluar dari mulut Sita jauh berbeda dari suaranya saat memerintah Inspektur Budi semalam. Tanpa emosi, dingin, tajam, sebuah kata sandi mutlak hanya untuk transmisi informasi. Kobra Hitam di sini, ia menyebutkan codename lamanya, kode 77 Alpha. Wabah hama domestik terdeteksi. Target, geng Macan Utara, pimpinan Bos Tony. Terhitung detik ini, saya minta pembersihan, sanitasi total. Dari seberang telepon tidak terdengar jawaban apapun. Hanya terdengar bunyi klik mekanis tanda konfirmasi, dan panggilan pun berakhir. Durasi panggilan itu tidak sampai 15 detik. Anton dan para pria berjasnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kobra Hitam, 77 Alpha, sanitasi. Anton akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Bu, kebanyakan nonton film aksi ya. Sanitasi pembersihan? Emangnya kita sampah apa? Belum selesai ia bicara. Drut, drut. Ponsel di saku jas Anton bergetar hebat, diiringi nada dering khusus yang sangat nyaring. Semua mata di kafe tertuju padanya. Senyum Anton membeku di wajahnya. Ia mengeluarkan ponsel itu dengan jengkel, tetapi begitu melihat nama si penelepon di layar,
Wajahnya langsung pucat pasi. Bos Tony, bos besarnya. Sangat jarang seorang bos menelepon langsung saat operasi sedang berjalan. Ada sesuatu yang salah. Ya bos, kami sedang menanganinya. Anton mencoba menjawab dengan tenang. Namun, alih-alih suara tenang, dari seberang telepon terdengar jeritan panik dan ketakutan setengah mati dari bos Tony yang hampir memecahkan gendang telinga Anton. Tanganin, bangsat lu lagi ngapain sekarang? Di sana ada siapa? Berhenti sekarang juga, suruh semuanya berhenti. Anton kaget, bukan kepalang mendengar bosnya yang selalu arogan menjerit histeris. Bi bos, ada apa ini? Cewek itu barusan ada nelepon gak? Jantung Anton seakan anjlok ke perutnya. Matanya perlahan beralih menatap Sita seperti sebuah robot rusak. Wanita itu masih menatapnya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Baru saja, dia memang menelepon, tapi itu anjing bangsat. Lu tahu nggak lu barusan ganggu siapa? Cewek itu orang bin Badan Intelijen Negara, Kopassus dan bin. Barusan orang-orang atas langsung nelepon gue. Geng Macan Utara hari ini rata sama tanah, bangsat. Bin, pasukan khusus. Kata-kata itu menghantam otak Anton seperti martil godam. Ini berbeda dimensi dengan sistem mafia yang ia banggakan. Ini adalah negara itu sendiri, sebuah sistem sejati yang mutlak. Sekarang, lu sujud di depan kaki beliau, ngemis minta ampun. Kalau beliau nggak maafin, lu sama gue besok pagi bakal mengambang jadi mayat di Sungai Ciliwung. Anjing. Cepat. Baik, bos. Wajah Anton berubah menjadi abu-abu. Ia langsung menjauhkan telepon dari telinganya, padahal panggilan belum ditutup. Ia menatap anak buahnya dengan wajah ketakutan, lalu berteriak dengan suara pecah melengking yang belum pernah ia keluarkan seumur hidupnya. Ngapain kalian bangsat? Sujud sekarang juga anjing. Mendengar jeritan histeris dari manajer mereka yang biasanya dingin, ketiga pria berjas yang terlatih itu secara refleks langsung berlutut karena terkejut. Harga diri atau latihan tempur mereka tidak ada artinya di hadapan teror kematian murni yang dipancarkan Anton saat ini. Dan Anton, ia bukan sekadar berlutut, ia langsung tiarap di lantai. Dahinya menempel pada lantai yang masih lengket bekas tumpahan bir Reno semalam. Posisi sujud memohon ampun yang paling hina dan menyedihkan. Ampun. Tolong ampuni saya. Suaranya serak dan pecah karena teror. Tak ada lagi sisa-sisa manajer Anton yang dingin dan sombong tadi. Kami berani-beraninya tidak mengenali siapa Anda. Kami pantas mati. Tolong berikan belas kasihan. Ia mulai membenturkan dahinya ke lantai, berulang-ulang, tanpa memedulikan darah yang mengucur. Duk. Suara itu menggema di dalam kafe. Pemandangan paling menyedihkan dari pria yang beberapa menit lalu menertawakan sistem negara. Sita menunduk memandang mereka yang sedang bersujud, memohon ampun tanpa ada sedikit pun perubahan emosi. Tidak ada rasa puas atau bangga di matanya. Hanya lantainya kotor lagi, gumamnya kesal. Hanya suara dahi Anton yang membentur lantai yang memecah keheningan kafe senja. Darah segar menetes dari dahinya, bercampur dengan bekas noda bir semalam, membentuk genangan kotor yang menjijikkan. Tiga pria berjas di belakangnya tak berani mengangkat wajah seinci pun, bersujud menempel lantai dan bergetar hebat seperti daun tertiup badai. Bagi mereka, waktu terasa berhenti. Entitas yang beberapa menit lalu mereka sebut ibu-ibu itu, kini berdiri mengawasi mereka layaknya dewa penentu hidup dan mati. Tatapan itu tidak memancarkan amarah atau rasa jijik, hanya kekosongan absolut yang seolah sedang menunggu eksekusi mati. Ampun, kami benar-benar. Anton memohon dengan suara yang sudah hampir hilang. Berisik. Satu kata dingin dari Sita memotong rengekan pria itu. Sita melangkah keluar dari balik bar dan berdiri tepat di depan Anton yang sedang tiarap. Darah kotormu menodai lantai kafe saya. Itu saja sudah dosa besar. Anton menahan napas. Kalimat itu berarti wanita ini bisa saja membunuh mereka detik ini juga. Jaringan bin, kobra hitam di hadapan legenda hidup itu, Bos Tony tak ubahnya seekor serangga. Bangun. Baik.
Bangun dan bersihkan sampah-sampah ini. Sita tidak menunjuk anak buah Anton dengan dagunya. Ia menunjuk ke pojokan kafe, ke puing-puing meja yang dihancurkan Teddy semalam yang belum sempat dibuang keluar. Bukan hanya itu, Sita kembali mengangkat ponselnya. Kali ini, ia memencet angka 110. Halo, ini kafe Senja. Teman-teman preman yang ditangkap semalam bikin onar lagi di kafe saya. Ah, ya, mereka sudah diamankan. Silakan kirim mobil patroli kemari. Sita menutup telepon dan menatap Anton. Tetap di posisi itu sampai polisi datang. Jangan sampai darah dari dahi kotor kalian menetes lagi di lantaiku. Itu bukan belas kasihan. Sita hanya menyerahkan limbah ini ke tahap terakhir sanitasi lewat sistem hukum. Ia terlalu malas mengotori tangannya lebih jauh dengan sampah-sampah ini. Mendengar itu, Anton bahkan tak tahu harus menjawab terima kasih atau baiklah. Ia hanya menempelkan keningnya ke lantai yang dingin, gemetar dalam ketakutan. Keesokan paginya, rolling door Cafe Senja tertutup rapat. Ada secarik kertas tertempel di pintu, tutup, sedang renovasi interior. Bagas berjalan bolak-balik di depan kafe dengan wajah cemas. Kemarin bosnya memang meliburkannya, tapi berita pagi ini membuatnya terkejut. Ada breaking news tentang penangkapan besar-besaran sindikat geng Macan Utara. Sebagian di antaranya ditangkap di Cafe Senja. Ibu Sita nggak apa-apa kan? Jangan-jangan ada kejadian buruk lagi. Saat Bagas mengumpulkan keberanian, hendak menggedor rolling door, terdengar suara klotak dari dalam. Pintu besi itu perlahan naik setengah badan. Di dalam kegelapan kafe, Sita berdiri menatapnya tanpa ekspresi dengan kaos pudar yang sama persis seperti kemarin. Ngapain? Kan saya suruh libur, ucap Sita santai. Bebu Sita, ibu nggak apa-apa, saya lihat di berita. Sita memotong ucapannya. Berisik, baguslah kamu datang, saya butuh bantuan. Sita menunjuk ke dalam dengan dagunya. Bagas merangkak masuk dengan wajah kebingungan. Di dalam, kafe terlihat jauh lebih rapi dari kemarin. Sisa meja yang hancur sudah hilang, diganti dengan tumpukan meja kayu baru yang tersusun rapi di sudut ruangan. Sita memegang lap basah, sedang mengelap layar TV di dinding. Di layar TV, berita utama pukul 9 pagi sedang disiarkan langsung. Berita kilat. Bareskrim Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bersama aparat gabungan dan Badan Intelijen Negara, BIN, pada dini hari tadi telah melakukan penggerebekan besar-besaran di kawasan Sudirman Tamrin dan Jakarta Utara. Penyerbuan ini menargetkan markas besar sindikat kejahatan terorganisir geng Macan Utara. Sebanyak 150 anggota sindikat berhasil diringkus beserta barang bukti operasi judi online, pencucian uang, dan pemerasan. Suara antusias penyiar berita menggema di dalam kafe. Bagas menatap layar TV dengan mulut ternganga. Di layar, terlihat kantor mewah milik Bos Tony, diobrak-abrik oleh tim penyidik KPK, dan Brimob bersenjata laras panjang. Operasi ini berjalan sangat cepat dan masif, sesuatu yang sangat tidak biasa. Menurut sumber internal Mabes Polri, operasi gabungan ini dieksekusi seketika setelah adanya laporan intelijen tingkat tinggi yang berhubungan langsung dengan stabilitas keamanan nasional. Jantung Bagas terasa copot. Laporan intelijen tingkat tinggi. Semalam, ia memutar kepalanya pelan-pelan, sangat pelan, menatap Sita. Wanita itu sama sekali tidak tertarik pada TV dan asyik menggosok debu di layar. Ekspresinya sama persis seperti kemarin, bosan dan santai. Ibu Sita, suara Bagas bergetar. Apa? Jangan-jangan Ibu Yang. Bagas tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Rasanya mustahil membayangkan bos warungnya melakukan hal setingkat dewa seperti itu. Sita berhenti mengelap dan melirik TV sekilas. Di layar, Bos Tony yang tangannya diborgol dimasukkan ke dalam mobil tahanan KPK. Wajah mafia arogan itu sama sekali tidak memancarkan amarah, melainkan kepucatan luar biasa, seolah ia baru saja melihat malaikat maut. Sita mendengus dan melempar pandangannya ke arah TV. Cuma lagi bersih-bersih sampah kok. Ia menjejalkan lap kering ke tangan Bagas. Bagas, siap Bu. Lantai bawah masih berdebu. Jangan kebanyakan melamun. Cepat dipel. Habis itu angkat galon air sama tong bir yang baru datang ke gudang.
Jangan mimpi siang bolong, ayo kerja. Saat mendengar kata-kata itu, barulah Bagas mengerti sepenuhnya. Bersih-bersih sampah, kata sanitasi, yang mungkin diucapkan Sita semalam bukan sekadar kiasan. Bagi Sita, geng raksasa sekelas Macan Utara tak lebih dari sekumpulan hama yang perlu disapu. Panggilan teleponnya bukan sekadar laporan ke polisi, itu adalah penentuan target, menyampaikan pesan kepada sistem kekebalan tubuh negara bahwa ada sel kanker di sini, segera basmi. Dan seketika itu juga KPK, Polri, Brimob, dan BIN bergerak serentak seperti sel darah putih membersihkan kanker geng Macan Utara tanpa sisa. Di waktu yang sama, di ruang unit 3 Reskrim Polres, Inspektur Budi sedang menyeruput kopi sachet sambil menonton berita yang sama di TV gantung. Tersungging senyum puas di bibirnya. Dan, gila bener itu, Macan Utara langsung rata. Dalam semalam, ada angin apa ini? Padahal semalam kita baru nangkepin kroco-kroconya, komentar detektif muda dengan takjub. Budi menyeruput kopinya lagi. Entahlah, kayaknya ada orang atas yang ngerasa perlu bersih-bersih rumah besar-besaran. Ia teringat sosok Sita yang sedang menyapu pecahan kaca di kafe semalam. Bersih-bersih sampah. Batinnya, senior. Atau lebih tepatnya, dan letkol. Skala bersih-bersih Anda memang di level yang sangat berbeda. Ia tertawa pelan dan menghabiskan sisa kopinya. Pintu kafe senja kembali dibuka lebar-lebar. Tulisan, tutup sudah dilepas. Kafe tertata sangat rapi. Sita meletakkan keset bersih di tempat semalam Anton membanjiri lantai dengan darah. Dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa, ia kembali memakai celemek lusuhnya. Simpulnya diikat dengan lincah. Srek, ia menjatuhkan potongan ayam berlapis tepung ke dalam wajan berisi minyak panas. Aroma sedap ayam goreng segera memenuhi ruangan. Kedamaian telah kembali. Atau lebih tepatnya, ia yang merebut kembali kedamaian itu. Bagas bukan lagi mahasiswa paruh waktu yang kikuk. Punggungnya tegap, jalannya tegap dan presisi. Ia mengelap gelas bir bukan dengan asal-asalan, tapi dengan kehati-hatian tingkat tinggi, seperti prajurit yang membersihkan senapan laras panjangnya. Matanya tak lagi memancarkan ketakutan akan dunia keras di luar sana. Bagaimana tidak, ia sedang bekerja di sisi seorang legenda, Ibu Bos. Pesan, ayam gorengnya 1 ya, dibungkus. Pelanggan yang masuk adalah pria kantoran yang nyaris ditampar Reno tempo hari. Ia celingak-celinguk masuk ke dalam kafe, menatap Sita yang berdiri di balik bar dengan pandangan penuh rasa segan bercampur hormat. Semalam, setelah dimintai keterangan, ia sempat mendengar sekilas tentang cerita asli wanita ini dari Inspektur Budi. Ini pesanannya, ucap Sita dengan wajah datar khasnya sambil menyodorkan kotak ayam goreng yang masih panas. Pria kantoran itu menerima kotak ayam dengan kedua tangannya dengan sangat sopan. Ia membungkuk 90 derajat. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Ucapan itu bukan berterima kasih atas ayam gorengnya, melainkan karena telah membersihkan lingkungan mereka dari ancaman preman. Sita hanya mengangguk pelan. Seiring berjalannya waktu, kafe senja justru semakin ramai. Beberapa orang datang karena ingin melihat wajah pahlawan yang menghancurkan geng Macan Utara. Sementara yang lain datang karena mendengar bahwa kafe ini adalah tempat paling aman se-Jakarta. Boro-boro preman, orang mabuk yang hobi teriak-teriak pun otomatis mengecilkan suaranya begitu melewati pintu kafe ini. Wah, Ibu Bos, lama nggak mampir, makin awet muda aja kelihatannya. Malam harinya, Inspektur Budi datang dengan pakaian bebas. Ia tidak datang sebagai reserse, melainkan sebagai pelanggan tetap. Ia duduk santai di sudut ruangan dan melambaikan tangan pada Bagas. Bagas, biasa ya pesanan Bapak. Siap laksanakan. Dan Sita melirik Budi sekilas sambil terus membalik ayam di penggorengan. Lagi lepas piket ya? Tumben. Budi meneguk bir bintang dingin yang disuguhkan Bagas. Aha, mantap. Emang bir tuangan Bu Bos yang paling enak sejagat raya. Ia mengunyah kacang sambil berbisik. Bos Macan Utara si Tony itu udah dilimpahin ke Bareskrim. Kayaknya seumur hidup nggak bakal lihat matahari lagi. KPK juga udah sita semua asetnya. Ternyata bukan cuma kotor, perusahaannya itu murni tempat pembuangan sampah. Kejaksaan juga bongkar kasus lama, benar-benar dicabut sampai ke akar-akarnya.
Budi menggeleng takjub. 20 tahun berdinas di kepolisian. Baru kali ini ia melihat pembubaran sindikat secepat dan sebersih ini. Sambil mengangkat gelas birnya ke arah Sita, ia berkata, "Lingkungan sini jadi bersih banget, Bu." Warga sampai bilang, pengin sujud syukur menghadap ke arah kafe ini saking senangnya. Sita hanya mengangkat jerigen minyak goreng baru untuk mengganti minyak lama. "Saya cuma nggak suka ada bajingan yang ngotorin kedai saya. Berisik dan baunya nempel di ayam." Budi tertawa terbahak-bahak. Sikap apatis itu, ketenangan absolut itu, itulah esensi sejati dari kobra hitam, Letkol Sita. Budi berjanji tak akan pernah lagi mengusik wilayah wanita ini dan sekadar menikmati ayam dan birnya dengan tenang. Karena pahlawan ini sudah berhak menikmati kehidupan damai yang sangat ia dambakan. Waktu berlalu hingga mendekati jam tutup kafe. Pelanggan terakhir telah pulang dan Bagas sedang mengelap meja. Kring, lonceng berbunyi, menandakan ada tamu tak terduga larut malam ini. Yang melangkah masuk adalah seorang pria tua berusia 60, Eian, yang tampak berwibawa. Pakaiannya kasual biasa, tidak mencolok tapi rapi. Ia mengedarkan pandangannya ke dalam kafe, lalu duduk di kursi sudut yang paling jauh dari meja bar. "Mohon maaf, Pak, jam operasional kami sudah mau tutup," ucap Bagas sopan. "Saya pesan bir 1 gelas saja." "Sebentar saja kok minumnya," balas pria tua itu. Suaranya rendah dan lembut, tapi anehnya memancarkan otoritas berat yang sulit ditolak. Bagas menoleh ke arah Sita, dan Sita menganggukkan kepalanya. Sita memasukkan 1 potong ayam terakhir ke dalam penggorengan, sambil menatap sekilas wajah pria tua itu. Tiba-tiba, tangannya terhenti di udara selama sepersekian detik. Mata Sita, yang selama 3 tahun terakhir selalu tenang, kini bergetar hebat. Itu bukan getaran takut atau kaget, melainkan refleks terkondisi yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun. Jika berhadapan dengan atasan tertinggi, tanpa sadar, postur Sita langsung berdiri, tegap sempurna. Pria tua itu tampak tidak menyadarinya dan hanya melihat-lihat isi kafe dengan penasaran. Sita berusaha menyembunyikan ekspresinya dan menyelesaikan gorengannya. Alih-alih menyuruh Bagas, Sita sendirilah yang membawakan gelas bir ke meja pria tua itu. "Ini pesanan bir Anda." "Terima kasih." Pria tua itu meminum birnya seteguk. Ia menatap piring kecil berisi potongan ayam goreng hangat yang disuguhkan sebagai bonus oleh Sita. "Ayam gorengnya enak sekali. Ini ayam paling enak yang pernah kumakan seumur hidup," pujinya. "Anda terlalu memuji," jawab Sita dengan suara kaku. Pria tua itu mengunyah perlahan, lalu menengadah menatap Sita. Sorot matanya yang hangat memindai wajah wanita di depannya. "Wajahmu terlihat jauh lebih tenang sekarang, Letkol Sita." "Letkol." Mendengar panggilan itu, bahu Bagas yang sedang mengelap meja di dekat mereka bergetar pelan. Ia menahan napasnya. Sita memejamkan matanya, lalu membukanya kembali. "Ada urusan apa Anda kemari, Jenderal?" Gelar yang keluar dari mulut Sita bukanlah sebutan sopan, basa-basi seperti yang diucapkan Budi. Ini adalah simbol kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya. Pria tua itu adalah Jenderal Purn Wirawan, mantan perwira tinggi bintang 4 dan mantan panglima tempat Sita bernaung orang yang merobek surat pengunduran diri Sita. Walaupun kini ia sudah pensiun dan menjadi warga sipil, ia masih memiliki pengaruh masif di lingkaran pertahanan Republik Indonesia. Jenderal Wirawan tersenyum pahit. "Belakangan ini, namamu terdengar lagi sampai ke telingaku. Anak-anak BIN pada ribut bilang kobra hitam lagi, mulai perang di tengah kota Jakarta. Hampir saja aku nekat ngirim 1 kompi baret merah ke sini buat jemput kamu." Terdengar seperti candaan, tapi tatapan matanya serius. "Seperti yang kamu tahu, Macan Utara itu bukan sekadar preman. Di belakang mereka ada backing oknum yang lumayan kuat. Kami sudah mengintai mereka bertahun-tahun, dan kamu cuma pakai 1 kali panggilan telepon langsung meratakan semuanya. Mereka mengotori kedai saya." "Cuma itu," jawab Sita datar. "Ya, itu gaya kamu sekali." Jenderal Wirawan menghabiskan sisa birnya. "Waktu kamu bilang mau pergi, aku benar-benar menganggap itu kerugian besar buat negara. Kamu adalah pedang paling tajam. Membiarkan pedang seperti itu memotong ayam goreng, aku tidak bisa menerimanya." Ia meletakkan gelas kosong, "Tapi setelah datang dan melihatnya sendiri hari ini, mungkin aku yang salah."
Jenderal itu kembali melihat sekeliling kafe. Tempat ini adalah zona operasi barumu. Bukan medan perang yang bau anyir darah, tapi tempat yang punya aroma kehidupan manusia. Ia berdiri dari kursinya. Gimana? Kemanusiaan yang ingin kamu cari, sudah ketemu? Sita tidak menjawab. Ia melirik Bagas yang sedang membersihkan meja. Pandangan matanya melembut, sangat tipis. Mungkin hanya 1 milimeter. Jenderal Wirawan menangkap perubahan kecil itu dan tertawa pelan seolah paham semuanya. Baiklah, kalau begitu, syukurlah. Ia mengeluarkan dompet untuk membayar. Hari ini biar saya yang traktir, Jenderal. Hahaha, Jenderal apanya? Sekarang aku cuma kakek-kakek tetangga sebelah. Tapi, traktiran ini tidak akan kutolak. Alkohol gratisan dari junior memang selalu yang paling enak. Jenderal Wirawan mengenakan jaketnya dan menepuk ringan bahu Sita. Ternyata, kamu masih setajam dulu ya, Kobra. Tidak berkarat sama sekali. Saya tidak ada niat untuk kembali bertugas, tolak Sita tegas. Aku tahu, makanya rasanya sayang sekali. Tapi di satu sisi, aku merasa sangat lega. Jenderal Wirawan berjalan ke arah pintu. Kalau aku ngidam ayam goreng, aku bakal mampir lagi. Mulai sekarang aku harus memanggilmu Ibu Bos ya. Kering. Pria tua itu menghilang di balik malam. Bagas berdiri mematung. Ibu Bos, barusan itu, apakah beliau? Sita merapikan meja yang tadi diduduki Jenderal Wirawan tanpa suara. Ia membawa gelas kosong ke balik bar. Cuma mantan bos lamaku, jawabnya singkat. Sita menatap sejenak kegelapan malam di luar jendela. Dunia masa lalu yang pernah ia tinggalkan sempat datang menengoknya sekejap. Namun ia tak goyah sedikit pun. Tempatnya kini bukanlah di sana, di tempat yang bau mesiunan dingin, melainkan di sini, di tempat yang dipenuhi kehangatan aroma minyak goreng. Lampu kafe dimatikan. Hari yang panjang dan badai besar di kafe senja akhirnya benar-benar usai. Sita menarik rolling door ke bawah. Bersamaan dengan bunyi decit logam pelat besi, ia kembali menjadi ibu-ibu penjaga warung biasa. Namun kita semua tahu, di balik rolling door itu, di balik kedok seorang ibu-ibu biasa, kobra hitam terkuat di Indonesia sedang tertidur lelap. Dan jika ada siapapun, preman manapun di ibu kota ini yang berani mengusik kedamaiannya atau mengusik orang-orang yang ia lindungi, kelas pendidikan sang komandan akan kembali dimulai kapan saja. Nah, pemirsa, bagaimana kisah yang kami bawakan hari ini? Aksi pembalasan telak dari mantan Letkol Kopassusat 81 Gultor, Komandan Sita. Kalau kalian berada di posisi Letkol Sita, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kami akan selalu mendukung para pahlawan tak kasat mata yang beraksi di tempat-tempat tersembunyi. Jika kisah hari ini membuat hati kalian puas dan plong, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Kami akan kembali lagi dengan cerita yang lebih seru dan menegangkan di episode berikutnya. Terima kasih.